Spekulasi tujuan Diaz Drake bergabung dengan Kaido. X-Drake merupakan mantan laksamana muda Angkatan Laut. Lalu kemudian dia memutuskan untuk keluar dari organisasi Angkatan Laut dan memilih menjadi bajak laut. Dia menjadi salah satu anggota bajak laut generasi terburuk atau bagian dari 11 supernova. Nah, setelah masa time skip, X-Drake memutuskan untuk bergabung menjadi bawahan salah satu Yonko, yaitu Kaido. Namun dari gerak-geriknya Mimin curiga bahwa X-Drake ini memiliki tujuan tertentu sehingga dia bergabung dengan Yonko Kaido. Lalu kira-kira apa tujuan X-Drake bergabung dengan Yonko Kaido? Oke, tanpa basa-basi, mari kita simak pembahasannya. Nah, tetapi sebelum masuk pembahasannya, jangan lupa subscribe dulu dong agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar dunia One Piece. Saat kemunculan terbarunya, lebih tepatnya pada akhir One Piece chapter 929, sedikit memberi petunjuk tentang tujuan X-Drake bergabung dengan Yonko Kaido. Melalui percakapannya dengan Basil Hawkins, Hawkins mengikuti X-Drake dan Pac One ke ibu kota karena mengejar seseorang. Selain itu, menurut Hawkins, X-Drake sepertinya tertarik dengan hal lain yang lebih dari sekedar menyelesaikan misi di sana. Kira-kira apa ya hal yang dimaksud oleh Basil Hawkins? Nah, sejauh ini dari 11 supernova yang dengan sengaja bergabung dan memutuskan untuk menjadi salah satu bawahan Yonko, yaitu BG dan X-Drake saja. Berbeda dengan Hawkins yang bergabung karena dia takut diajar oleh Kaido, sedangkan X-Drake memilih memutuskan untuk bergabung bukan karena dia takut diajar oleh Kaido. Nah, lalu apakah mungkin tujuan X-Drake bergabung dengan Kaido juga tidak sesederhana apa yang kita pikirkan? Apakah mungkin ini akan sama seperti halnya yang dilakukan oleh BG kepada Big Mom? Sedari kecil, X-Drake tampaknya sudah bercita-cita menjadi angkatan laut, sama seperti ayahnya. Namun meskipun ayahnya berakhir menjadi seorang bajak laut, tapi X-Drake tetap melanjutkan keinginannya menjadi angkatan laut. Tujuan X-Drake bergabung dengan Kaido mungkin ada kaitannya dengan masa lalunya ketika dia masih menjadi seorang angkatan laut. Kita tahu, sedari kecil X-Drake tampaknya sudah bercita-cita menjadi angkatan laut, sama seperti halnya ayahnya. Namun meskipun ayahnya berakhir menjadi seorang bajak laut, tapi X-Drake tetap melanjutkan keinginannya menjadi seorang angkatan laut. Lalu sebenarnya apa tujuan X-Drake beralih menjadi seorang bajak laut? Nah, menurut Mimin, kemungkinan ini ada kaitannya dengan Vegapunk. Ada kemungkinan X-Drake dulu bekerja di bawah Dr. Vegapunk. Kalau melihat dialog X-Drake di Sabaody, sepertinya X-Drake tahu banyak tentang Pacifista. Bahkan mungkin dia ikut terlibat dalam pembuatannya. Nah, berdasarkan SBS One Piece volume 82, ternyata X-Drake memiliki salah satu hobi, yaitu belajar ilmu astrofisika. Artinya X-Drake juga memiliki ketertarikan dalam ilmu dan teknologi. Jadi bukan tidak mungkin jika X-Drake mendekati Dr. Vegapunk ketika dia masih bergabung dengan Angkatan Laut, karena kemungkinan X-Drake tertarik dengan kejeniusan Dr. Vegapunk. Selain itu, dari perkataan Kizaru, tampaknya X-Drake memang lumayan mengerti soal Pacifista. Kizaru sempat mengatakan dan menyuruh X-Drake melawan Pacifista ketika di Sabaody. Dan berhubung X-Drake memiliki banyak informasi terkait internal Angkatan Laut, maka dia akan lebih menderita. Nah, maksud dari perkataan Kizaru ini bisa jadi merujuk ke perkembangan Pacifista yang sudah jauh melebihi apa yang diketahui oleh X-Drake. Sehingga jika X-Drake melawan Pacifista dengan beranggapan bahwa Pacifista masih sama seperti yang ia ketahui, dia akan menyesal. Dengan kata lain, ada kemungkinan jika X-Drake pernah terlibat dalam pembuatan dan mengerti seluk-beluk tentang Pacifista dan kemampuannya, sampai kemudian dia keluar dan menjadi bajak laut. Lalu, apa hubungan keterlibatan X-Drake dengan Dr. Vegapunk serta tujuan X-Drake bergabung dengan Kaido? X-Drake selama ini diperlihatkan sebagai bajak laut yang bisa dibilang pergerakannya sangat berhati-hati. Bahkan dia menghalau perkelahian antara Kirer dan Yurok karena tidak mau menarik perhatian Angkatan Laut saat di Sabaody. Nah, X-Drake juga sempat menyerang Pacifista tapi tidak bermaksud untuk menarik perhatian Kizaru. Artinya, X-Drake adalah tipe bajak laut yang tidak ingin berkelahi tanpa maksud tertentu. Ketika dia menyerang Scott di salah satu pulau jajahan Kaido, besar kemungkinan dia sengaja mengundang Kaido ke sana untuk menyerahkan diri demi mengabdi padanya. Tapi untuk apa? Dan apa tujuan X-Drake bergabung dengan Kaido sebenarnya?
Ingat, Kaido terlibat dalam penciptaan salah satu hasil temuan Kaisar Klon yang merupakan ciptaan Vegapunk. Ya, buah iblis buatan alias Smile. Bukan tidak mungkin tujuan X-Drake bergabung dengan Kaido ini ada kaitannya dengan ketertarikannya pada Smile sebagai salah satu ciptaan gagal Dr. Vegapunk yang berhasil disempurnakan oleh ilmuwan lain. Jadi bisa saja hal yang lain yang diincar oleh X-Drake seperti yang dikatakan oleh Basil Hawkins pada akhir cerita One Piece chapter 929 ada kaitannya dengan ini. Apalagi Hawkins sempat mendengar percakapan antara X-Drake dan Kizaru ketika di Sabaody. Nah, ingat seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi, bahwa Basil Hawkins bergabung dengan Kaido atas dasar paksaan setelah dia diserang oleh Kaido. Sedangkan tujuan X-Drake bergabung dengan Kaido sendiri masih berselimut kabut. Jadi bukan tidak mungkin setelah berinteraksi dengan Law pada akhir cerita One Piece chapter 929 akan melihat aliansi bajak laut hati dan bajak laut topi jerami bertambah anggotanya. Tapi pastinya dengan syarat tertentu. Bisa jadi Law yang sebelumnya telah berhasil menjatuhkan Doflamingo dan menghentikan produksi Smile memiliki informasi tentang pembuatan buah iblis tiruan yaitu Smile. Apalagi Law tampaknya sedikit banyak mengetahui tentang masa lalu X-Drake ketika masih berada di Angkatan Laut. Hal ini bisa dilihat dari percakapan X-Drake dengan Law ketika di Sabaody. Masa lalu X-Drake ketika masih di Angkatan Laut sepertinya cukup kelam. Mungkin sebagai bagian dari tim ilmuwan Angkatan Laut, ketika itu X-Drake dan anggota tim yang lainnya telah beberapa kali melakukan percobaan pada manusia dan membunuh manusia tersebut. Sehingga Law berkomentar seperti itu kepada X-Drake ketika di Sabaody. Jadi kemungkinan X-Drake keluar dari Angkatan Laut karena sudah tidak tahan dengan percobaan manusia yang dilakukannya di masa lalunya ketika dia masih menjadi seorang Angkatan Laut. Mungkinkah dulunya X-Drake membunuh banyak orang karena gagal membuat orang-orang itu menjadi seperti halnya Pacifista? Jika ternyata melakukan percobaan pada manusia termasuk membuat senjata manusia hidup adalah hal yang bisa dilakukan oleh Angkatan Laut, itu artinya bukan tidak mungkin ada jenis percobaan senjata manusia hidup lainnya yang pernah dibuat oleh Angkatan Laut. Dan pada Atbang Hazard pun ada sedikit misteri tentang pembahasan kali ini. Masih ingat dengan 3 lambang yang terdapat pada pintu peringatan yang ada di Pulau Pang Hazard? Apakah mungkin tujuan X-Drake bergabung dengan Kaido adalah karena Kaido dulunya bagian dari uji coba senjata manusia hidup yang gagal di Pulau Pang Hazard? Mungkin menurut Mimin, Kaido dulunya dijadikan bahan percobaan di Pulau Pang Hazard yang kemudian kabur dan menjadi bajak laut di bawah naungan bajak laut Rocks. Jika memang Kaido adalah senjata manusia hidup hasil uji coba pemerintahan dunia, itu artinya tujuan X-Drake bergabung dengan Kaido bisa jadi tidak ada kaitannya dengan Smile, tapi malah berhubungan dengan masa lalu Kaido sebagai bahan eksperimen. Ingat, X-Drake memiliki ketertarikan khusus pada bidang keilmuan, jadi bukan hal yang aneh jika X-Drake ingin mempelajari Kaido lebih dekat. Jadi inti pembahasan kali ini adalah X-Drake memutuskan bergabung dengan Kaido karena dia ingin meneliti Kaido lebih dekat. Seperti yang kita ketahui, bahwa Kaido ini merupakan makhluk abadi dan tidak bisa mati. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Kira-kira apa tujuan X-Drake bergabung dengan Kaido? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.